Saya ulang lagi dah. Saya ulang lagi teman-teman, takut ada yang masih bingung. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke materi static routing. Di mana materi static routing ini kalian harus paham dulu di konsep routing yang di sini. Yang pertama kalian harus paham konsep routing. Yang kedua basic konfigurasinya. Basic konfigurasi ini sengaja saya buat video. Kenapa? Walaupun saya yakin teman-teman ada banyak sekali yang berat untuk membuka video ini. Karena saya pun itu banyak potong-potong. Di situ sudah 50 menit lebih. 50 menit lebih. Durasinya sampai dengan 50 menit. Mohon maaf kalau memang panjang banget, kan itu sudah saya potong-potong sebelumnya. Tuh, nah saya minta untuk materi selanjutnya teman-teman harus mengerti dulu di dua materi ini supaya di materi selanjutnya itu static routing. Nanti insya Allah akan secepatnya saya buat materinya, kita mulai minggu depan materi static routing. Itu teman-teman harus ngerti dulu. Nah, terus di tugas 2 ini adalah saya buka dulu tugas 2 ya. Tugas 2 ininya LKPD-nya. Nah, ini lagi prosesnya. Nah, saya akan bahas ini untuk hari ini ya. Oke. Nah, teman-teman sudah ada berapa ya yang ngumpulin ya totalnya? 33 alhamdulillah dari 105. Sebetulnya belum sampai setengahnya. Kalau setengahnya 53 orang. Saya yakin di tugas yang sekarang teman-teman agak sedikit berat. Karena tugasnya ini memang saya bilang agak berat sedikit sih. Karena nanti kedepannya pasti lebih banyak praktek daripada yang ini. Tapi di sini sebetulnya ada yang harus kalian praktekkan, yaitu yang nomor 4 ini nih. Nih, yang nomor 4 ini yang harus kalian praktekkan. Gitu. Tapi insya Allah untuk hari ini saya akan membahas tugas yang ini. Saya praktekkan dari awal. Sehingga kalian tugasnya bisa dimengerti. Karena saya lihat, mohon maaf, ada beberapa yang masih kurang benar di penjawabannya. Tuh sebetulnya kenapa saya pengen bahas ini. Contohnya saya minta di sini basic routing kan sampai dengan konfigurasi IP address, kalian cuman sampai konfigurasi apa ya saya lupa. Cuman jadi nggak lengkap gitu konfigurasinya. Oke. Nanti hari ini saya akan praktekkan ini sebentar, nggak akan lama kok. Oke. Tapi sebelumnya saya tutup dulu share screen-nya. Di sini ada yang mau bantu nggak? Nanti biar saya yang mengarahkan. Jadi kalian sendiri yang prakteknya, kalian yang buatin, nanti saya arahin caranya bagaimananya. Ada yang mau nggak? Kalau ada yang mau, boleh di angkat tangan, boleh, nggak apa-apa nih. Raise hand boleh. Kalau ada yang mau, kalau nggak apa-apa. Nanti saya yang buatnya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, saya yang buatnya. Oke. Ya.
mod terlalu ya. Sebentar dulu, mohon maaf. Oke. Saya share screen lagi. Oke, saya buat buka Cisco paket tracernya. Silakan teman-teman kalau mau sekalian dipraktekkan juga nggak apa-apa. Kalau ada yang buka laptop di rumahnya masing-masing. Ya teman-teman, kalau teman-teman pengen lebih mengerti kenapa saya tadi login, ya teman-teman diusahakan kalau bisa punya akun untuk di NetAcad-nya. Ini eh, namanya akun yang masuk ke sini akun NetAcad atau akun Cisco. Jadi teman-teman diusahakan punya akun masing-masing supaya teman-teman bisa belajar sendiri. Karena saya yakin nah di sini teman-teman punya akun di sini nih. Ini untuk pelatihannya banyak sekali. Banyak yang gratisnya juga gitu. Banyak yang gratis, tapi yang berbayar juga banyak. Jadi teman-teman diusahakan punya akun itu sehingga ketika masuk ke Cisco itu tidak pakai guest selalu gitu. Bisa pakai. Oke. Nah, ini teman-teman saya buat ini 2 router kan ya. 2 router. Ini kabelnya cross itu ya. Gigabit 0. Nah, ini terus saya nambahin PC. Nah, terus saya tambahin ini cross juga. Ini cross juga. Nah, semuanya pakai cross. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, dibiasakan konfigurasinya itu menggunakan kabel konsol. Jadi tidak langsung masuk ke router ataupun ke switch. Oke, saya baru di sini. Langsung mulai saja konfigurasinya. Saya langsung masuk ke terminal. Ini tidak perlu dirubah, teman-teman. Langsung oke saja. Nah, ini no saja. Oke. Kalau sudah masuk seperti ini mode apa saya lupa sih. Apa sih namanya? Nah, ini teh mode saya lupa. Buka dulu primbonnya. User access mode. Kalau sudah masuk ke user access mode, ini user access mode, kita masuk ke privilege mode dulu. Caranya enable. Oh ya teman-teman, di tugas itu setelah saya periksa, nah saya kan suka ngetik
EN seperti ini atau step ya. Jadi ada EN2 di atas gitu kayak gitu. Itu jangan dituliskan karena itu bukan perintah. Perintah yang komplitnya ini gitu. Tapi ini adalah autocomplete-nya setelah saya tekan tab. Karena di sana di video kalau nggak salah saya selalu bilang manfaatkan tab itu seperti ini supaya otomatis ketika saya ngetik en itu otomatis terisi enable gitu. Seperti ini nih. Saya ngetikkan configure terminal. Nah, CO ternyata ada banyak. Saya lupa perintahnya apa. Pakai tanda tanya. Ini kalau saya lupa perintahnya pakai tanda tanya gitu. Configure gitu kan ya. Configure T. Ada lagi nggak T? Oh nggak ada. Ketika saya tab masih muncul terminal. Seperti ini teman-teman. Oke. Saya rubah dulu hostname router 1 ya. Enable secret ya. Ini misal secretnya saya ganti aja lah. CMD. Nah, enable secret itu buat apa gitu teman-teman? Enable secret itu ketika saya enable, nah ini masukin password. Ini namanya enable secret. Itu teman-teman. Terus saya nambahin password, perintahnya apa? Saya lupa Sambil nyontek aja lah ya. Nah ya, contekan saya. Nah, ini, nah ini basic sekali yang ini. Nah kebanyakan teman-teman sampai MOTD saja. Tapi sebetulnya kemarin itu saya minta sampai dengan teman-teman konfigurasi IP address tentunya. Nah sampai dengan di sini konfigurasi IP address. Nggak apa-apa, nanti saya praktekkan dulu semuanya. Sekarang saya lupa yang ininya perintahnya. Untuk mengaktifkan line console 0, passwordnya JMD lagi biar nggak lupa lah. JMD. Nah teman-teman ketika mengaktifkan line console 0, kalau teman-teman tidak masukkan perintah login itu nggak akan aktif teman-teman, nggak akan aktif. Jadi untuk mengaktifkan password line console 0 ini teman-teman harus mengetikkan perintah login. Terus saya konfigurasi untuk SSH-nya. Passwordnya juga samain aja lah, susah. Login. Terus saya mengaktifkan SSH. Nah ini, transport input SSH ini supaya aktif SSH. Aktif SSH seperti apa yang selalu sekarang saya praktekkan di video, nggak saya buat. Kalau sudah, nah supaya teman-teman tahu service password encryption sebetulnya saya udah bahas sih sebelumnya. Do running rule config do show ini config langsung lagi nih. Nah, ini. Oh, ini udah di ini nih. Ada ini enggak ya? Coba saya lihat ya. Ada enggak ya? Nih teman-teman, buat apa sih service password? Nah ini nih, service password encryption itu agar ini kan terlihat ya password JMD lain PTY 04 JMD passwordnya. Supaya itu tidak terlihat, kita aktifkan service password encryption agar ini tidak terlihat nih. Sorry yang ini nih, ini tidak terlihat JMD kayak gitunya. Kita lihat running config-nya. Sorry. Terus pakai enter nanti satu-satu. Lihat supaya teman-teman tahu itu. Tapi sebenarnya udah saya bahas sih sebelumnya. Nah ini nih. Nah ini nggak kelihatan ya. Tadi itu terlihat password JMD ya.
linVTN0 ini juga terlihat password GMT, tapi sekarang tidak terlihat karena teman-teman sudah saya aktifkan service password encryption. Banner MOTD sudah muakad, cuman yang pasti banner MOTD itu kalian perintahnya itu harus diawali dengan ini. Tanda apa namanya? Tanda pagar, diawali pagar, diakhiri dengan pagar juga. Saya tulisannya beda lagi sekarang nih. Mau saya bedakan. Login, oh ini. Supaya terlihat pakai kotak. Login dulu. Teman-teman berkreasi banyak kok ini kayak gini. Saya seperti ini. Dan diakhiri dengan tanda pagar seperti ini. Jadi teman-teman diawali dengan tanda pagar seperti ini dan diapit dengan pagar, atau teman-teman bisa langsung mengetikkan seperti ini. Banner MOTD misal seperti ini. Login. Nah seperti ini boleh nggak apa-apa kalau teman-teman ingin simpel. Oke, kalau sudah teman-teman diwajibkan melakukan atau menyimpan konfigurasi. Jadi di dalam Cisco di awal sudah saya bahas kalau nggak salah itu ada dua, ada running config, ada startup config. Kalau running config ini konfigurasi yang sedang berjalan seperti ini namanya running config. Tapi kalau konfigurasi running config ini tidak disimpan, ini pasti akan hilang ketika saya restart routernya. Makanya kalau pakai Cisco itu wajib, Nah, kalau pakai Cisco itu wajib copy running config, startup config. Ini wajib dilakukan. Tuh. Oke, itu basic banget. Harus dilakukan sebelum kalian mengkonfigurasi yang lainnya. Oke, selanjutnya mana ya tadi ininya? Ini. Selanjutnya saya sesuaikan IP address-nya. Oh, ini pakai fast Ethernet lagi ya. Teman-teman agak sedikit berbeda. Ini pakai fast Ethernet, sedangkan di komputer ini di yang saya praktekkan tuh pakai gigabit. Tapi nggak apa-apa lah. Ntar supaya ini saya bisa nggak ya? Saya robah nih. Taruh saya robah bisa nggak ya? Ada nggak ya? Kayaknya bisa deh. Saya tambahkan deh. Nah, ada nih. Fast Ethernet 03. Ini saya tambahkan fast Ethernet 032. Supaya nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh. Teman-teman, di sini saya pakai giga. Ini sini fast Ethernet. Jadi teman-teman jangan apa namanya, nanti kalau praktek, Pak kok ini pakai gig, ini FA di soalnya nggak masalah. Sama aja, yang penting terhubung. Yang penting bisa terhubung. Yang penting itu. Mulai lagi nih. Nah, tadi saya matikan teman-teman. Tadi saya matikan routernya. Nah, kalau misalnya tadi saya lupa tidak menyimpan konfigurasi, ini pasti akan hilang konfigurasinya. Pasti akan hilang karena saya sudah simpan tadi konfigurasinya. Jadi konfigurasinya masih ada. Oke, passwordnya dimasukkan teman-teman. Konfigur terminal. Oke, sekarang saya sesuaikan konfigurasinya
Sekarang kita konfigurasi IP address router ke router. Nah, saya konfigurasi router ke router deh langsung deh. Interface, teman-teman harus ingat. Nah, teman-teman harus ingat yang menghubungkan router dengan router itu interface-nya yang mana. Di sini kan tadi saya menghubungkan router 1 dengan router 2 itu menggunakan gigabit Ethernet 0. Jadi saya masuk ke sub konfigurasi gigabit Ethernet 0. Nah, di sini saya masukkan IP address. Berapa IP-nya ini? Di sini kan udah ada tulisannya. 168.20.10 kan subnet mas. Salah. 10.1 subnet masnya 255.255.0. Ini sebetulnya jawaban. Kalau sudah no shutdown. Nah, sebetulnya di tugas itu saya minta sampai dengan ini satu lagi nih. Exit sampai dengan ini. Interface gigabit Ethernet 0/1. IP address 192.168.20.20. Nah, sebetulnya sampai dengan ini nih. No shutdown. Terus nah, sampai dengan no shutdown ini nih. Terakhir. Nah, sampai dengan ini nih. Saya minta di tugas itu. Sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Walaupun banyak yang kurang tepat, tapi saya menghargai. Kalau yang sudah mengumpulkan, saya kasih nilai 90. Walaupun ada beberapa yang kurang tepat, makanya saya luruskan sekarang di dalam Vicon ini. Jadi saya minta konfigurasinya sampai dengan ini nih, sampai dengan tadi no shutdown setelah menambahkan interface yang LAN yang ini. Tuh, tapi nggak apa-apa. Saya sudah amat sangat mengapresiasi yang sudah mengumpulkan tugas. Tapi yang belum, nah yang sekarang lagi ikut Vicon yang belum sebetulnya bisa sampai sambil nyatet tugasnya sebetulnya apa. Oke. Kayaknya sebagian udah semua deh konfigurasinya. Tinggal sekarang saya lupa, ada yang lupa. Saya belum menyimpan konfigurasinya. Nih. Saya belum menyimpan. Sekarang saya konfigurasi IP address di komputer ini nih. 192.168.20.20. Oh sorry. 192.168.20.20. Oh udah dipakai ya. Coba saya lupa. Tadi saya pakai 20 ya. Oh iya pakai 20. Nanti saya rubah deh 10 di komputernya. Dibalikin. 20 di 10 lagi nih. Sorry dibalik. Nah, kalau sudah saya lakukan ping command prompt ping 192.168.20.20. Saya nge-ping ke router. Nah, reply. Nah, ini yang dinamakan uji coba koneksi ya, tes koneksi nih. Ini yang dinamakan tes koneksi. Ping. Ini sama dengan saya melakukan ini. Kalau di video saya pakai ini, pakai pesan, pakai PDU. Nah, ini pakai PDU. Nah, gini. Ini sama dengan saya melakukan ping sama dengan itu. Sorry, saya salah pencet. Nah, ini. Tim aja lah. Nah, sama dengan ini. Kalau di sini successful, berarti ketika saya melakukan ping itu successful. Seperti itu. Terus saya sekarang konfigurasi di router 2. Masuk lagi terminal. Ini enggak, coba terminal. Lah kok nggak muncul nih? Kenapa nih? Jangan stres, kita lihat dulu di sini. Aktif belum ya?
Atau saya salah pasang kabel. Set RS232. Terminal ini. Ada masalah apa ini? Ya nggak apa-apa, lewat langsung ke sini. CLI. Oke, langsung saja. Ini yang perintah yang pertama yang dilakukan, enable untuk masuk ke privilege mode. Terus perintah yang kedua, configure terminal, kan ya, configure terminal untuk masuk ke konfigurasi modenya kalau nggak salah. Terus saya rubah dulu namanya di sini. Ini masih router, saya rubah jadi R2. Saya aktifkan passwordnya, enable secret, samain aja md. Terus lupa masih lupa ya Allah. Lain konsol 0, passwordnya samain. Terus jangan lupa pakai login. Terus saya mengaktifkan sekarang lain virtual terminal. Saya kasih passwordnya itu samain aja. Nanti saya praktekkan nih yang SSH, ingetin ya, aku saya lupa. Bukan transport input SSH, nanti bisa enggaknya. Kalau sudah, service password encryption. Seperti itu. Di sini jangan lupa banner MOTD pagar. Login dulu sayang. Nah, kayak gini. Sekalian saya mengkonfigurasi IP address saja langsung. Interface gig 0/0. Ini boleh kayak gini. IP address 192.168.10.2. Nah, topologinya udah ada, enak soalnya. Jangan lupa no shutdown. Nah, no shutdown ini untuk apa nih? Kalian bisa lihat sebetulnya nih. Ini kan masih warna merah kan ya? Kalau kalian perhatikan nih di video, kalau nggak salah saya nggak munculkan. Ketika saya no shutdown, itu otomatis warna hijau. Dengan catatan dua-duanya harus di enable. Dua-duanya. Tadi kan di router yang pertama sudah saya setting, ya, sudah saya setting. Di router yang kedua barusan saya enablekan, sehingga otomatis warna hijau jadinya. Ini seperti itu. Terus selanjutnya saya konfigurasikan interface yang ke jaringan LAN-nya yang ke bawah. Interface gigabit 0/1, IP address 192.168.20.10 ya. Sorry, bukan 20. 30.10. Subnet masnya 255.255.0. No shutdown atau no SH sama aja sih sebetulnya. Oke. Kalau sudah, saya keluar. Jangan lupa ini copy running config startup config atau cop ru st. Nah, ini sama aja perintahnya. Saya singkat
copy running config st2 startup config. Kenapa saya cukup mengetikkan ini? Nah, saya akan tanda tanya. Ketika saya ngetik chop, itu tidak ada perintah lagi, maka sistem akan membaca copy, itu namanya R, terus nah gini, nggak bisa, harus running startup karena dianggap di copy-nya ke yang lain. Gini ya, seperti itu, sama saja sebetulnya. Nah, sampai sini saya sudah selesai mengkonfigurasi basic. Nah, saya minta kalian sampai ini sudah bisa lah gitu. Kalau bisa sudah dipraktekkan gitu. Nah, sebetulnya ini adalah LKPD yang saya praktekkan gitu. Yang harusnya dipraktekkan, yang harusnya dipraktekkan. Di nomor 4 tuh dipraktekkan. Nah, kalau ini alur pengiriman paket data, nah kalian perhatikan di sini. Tapi sebetulnya saya lihat udah banyak yang benar. Oh ya, sorry, routingnya belum disetting. Mana ya? Banyak yang lupa, sorry ya teman-teman ya. IP, kalau saya lupa, oh ya, IP, R, lupa lagi apa perintahnya. Route-nya itu berarti 192. Nah, IP route ini teman-teman, kalau nggak salah di video sudah saya jelaskan. Ini sebetulnya static routing materinya, tapi nggak apa-apa, nanti saya jelaskan di static routing. IP route ini, nah dari sini saya akan melakukan menambahkan di routing tabel. Caranya bisa pakai static routing, pakai kalau perintahnya IP route. Ini saya akan kasih tahu kalau mau ke ini ke 192.168.30.0/24 titik 0 lewat mana? Nah, ini lewat 192.168.10.2. Ini. Oh, sorry, ada yang salah. 192. Oh iya, ini salah nih. Ini yang salah nih. Nah, ini 20.0 harusnya. Enter. Oke. Ini di router. Nah, ini sekarang router 1 sekalian lah supaya langsung configure terminal IP route 192.1. Astagfirullahaladzim, salah lagi. Dua lima lima titik 0. Tadi teman-teman ada yang salah di sini. Kalau salah no IP route. Nah, ini saya tambahin no IP route ini kalau nggak salah. Nah gini, no kayaknya terlalu gede ya. Jadi kayak gini. Ntar saya restart aja deh biar cepet supaya hilang konfigurasinya.
Sorry tadi saya salah. Harusnya itu destination-nya bukan 20. Kalau 20 kan di sini nih. Harusnya 30 tadi. Astagfirullahaladzim. Terlalu cepat. Sorry saya agak sedikit kebut. Karena waktunya mepet. Takutnya kalian ke pelajaran selanjutnya. Kalau ada pertanyaan boleh di ini aja, di apa namanya, di chat, nggak apa-apa di chat. Lama. Nah, oke. Konfigur terminal. Saya masukin lagi IP route. IP route itu tujuannya berarti yang ini nih. 192.168.30.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.10.2. Oke. Nah, kita coba lakukan uji coba. Saya lakukan ping 192.168.30.10. Bisa nggak coba ya? Nah, sukses. Kalau muncul tanda seru seperti ini berarti itu sudah sukses. Berarti router 1 sudah bisa terhubung ke network yang ada di router 2. Jangan lupa konfigurasinya. Ini sangat banyak yang lupa. Sekarang di router ini kita uji coba ping 192.168.20.20 ya IP routernya. Sorry. Harus keluar dulu kan. Exit. Aing mah. Nah, sampai sini. Terlalu jauh. Ping 192.168.20.20. Nah, kalau sudah tanda seru seperti ini berarti koneksi router dengan LAN yang ini udah oke. Baru ke sini doang ya teman-teman ya. Supaya teman-teman tahu, baru ke IP address yang ini nih. Yang 20.20. Kita belum coba ke klien. Kita coba ke klien. Klien kan 20.10 tadi kan ya. Nah, kalau ke kliennya ini masih belum bisa. Kenapa belum bisa? Oke. Supaya teman-teman tahu kenapa belum bisa, kita pakai PDU supaya terlihat simulasinya. Kenapa tadi dari sini ke sini bisa tapi ke klien nggak bisa? Oke. Play. Nah, tadi apa namanya? Nah, dia udah tahu kalau misalnya mau ke 20 itu lewat ini 192.168.10.1. Kalau mau ke 20.10 lewat situ. Tetapi dari 20, nah dari sini dia nggak tahu saya harus lewat mana, karena yang dia tahu itu cuman IP address 192.168.20.0/24. Sorry, yang dia tahu cuma network itu 20.0/24, karena dia nggak tahu ketika saya harus berkomunikasi dengan network yang berbeda itu lewat mana.
Nah, makanya disitulah fungsinya yang namanya default gateway. Nah, ini fungsi dari default gateway. Default gateway ini siapa? Default gateway itu adalah IP address singkatnya default gateway itulah IP address dari router yang satu network. Satu network itu berarti ininya sama nih. Ininya sama. Ini yang namanya satu network lah. Simpelnya seperti itu. Karena saya belum bahas IP address ya. Belum bahas IP address. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita lihat lagi. Saya hapus dulu deh PDU-nya. Nah, sekarang kalian lihat lagi. Nah, dia ngirimnya lewat situ. Kalian perhatikan di sini nih. Nah, ngirim lagi. Otomatis si dia apa namanya di router ini juga harus tahu dia mau lewat mana kemana gitu. Nah, kalau seperti ini berarti udah successful. Kenapa dia successful? Karena tadi di PC ini sudah ditambahkan default gateway. Jadi dia tahu kalau mau saya ngebales si apa nama dari source itu saya harus lewat mana, dia tahu. Nah, sama halnya dengan ini nih, kalau dari router ini ke sini. Oh, dia nggak bisa. IP-nya belum disetting ya. 192.168.30.20. Sekalian aja deh. Apa namanya? Default gateway-nya saya setting. Ini. Sayang gitu kan ya. Dia nggak tahu kemana. Kan ya. Nah, kalau router nggak tahu, dia nanya dulu. Kalau router nggak tahu, dia nanya dulu pakai ARP. Bisa nggak nih coba sekarang ya? Nah, sekarang bisa. Sayang gitu kan ya. Nah, successful. Nah, oke. Nah, sekarang jawaban nomor 2. Oke kan ya? Ini jawaban nomor 2. Nah, jawaban nomor 2 itu banyak yang dikirimkan lewat kabel cross, nggak apa-apa. Cuman saya agak sedikit koreksi. Jawabannya sudah betul, cuman saya sedikit koreksi. Ketika PC 0 itu apa namanya alur datanya seperti apa? Kalau bisa kalian tambahkan melewati router dengan gateway gitu kan lah, atau IP address-nya ini gitu. Misal dari sini mau ke sini. Dari sini IP address 192.168 ini di sini aja deh. 192.20.20 maka akan diteruskan ke default gateway ke IP address router 1 gitu. Ke router 1 dengan IP address 20.10. Maka di router 1 dia akan baca dulu routing tabelnya. Routing tabelnya ada enggak gitu. Nah, misalnya seperti ini, routing tabelnya ada enggak? Show IP route enggak usah deh. Ini. Nah, ini yang namanya routing tabel. Routing tabelnya ada enggak gitu. Kalau routing tabelnya ada, ini routing tabelnya nih. Kalau dia ada, maka otomatis akan diteruskan. Teruskan kemana? Ke gateway-nya juga. Gateway-nya berarti yang ada di router 2 ya. Itu gateway set sini. Ke router 2 dengan IP address 10.2. Maka di sini akan mengirimkan ke komputernya langsung ke 30.20. Maka kalau misalnya di sini ada, maka dia akan mengirimkan pesan ada. Bahkan dari sini pun dia akan mengirimkan pesan. Kalau dari sini tidak mengirimkan bahwa di sini ada, maka akan secara otomatis akan masuk
akan menghasilkan destination uncreable kalau di LAN-nya nggak ada. Kayak lihat nih, kita lihat IP yang benarnya adalah, tadi IP yang benarnya 30.20 ya, saya mengirimkan 21, apa munculnya? Tinggal tem aja lah, cepet. Nah, kalau enggak dia akan muncul request timeout. Nah, seperti ini. Karena nggak ada, tidak ada yang menjawab. Gimana tidak ada yang menjawabnya? Oke, kita lihat. Kita lihat. Kita lihatnya pakai ini, simulation harusnya. Nah, ini otomatis. Set, kirimkan ke situ gitu ya. Yang pesan yang ini nih ya. Set, kirimkan ke sini. Tapi dari sini dia nggak tahu nih, saya harus lewat mana. Maka pesan ARP dulu ke semuanya. Atau yang namanya dikirimkan dulu pesan broadcast. Ada nggak nih yang ngejawab di jaringan LAN saya? Ketika nggak ada, maka akan dijawab sama router. Tuh, dijawab lagi. Ada nggak nih? Dijawab lagi sama router. Oh, nggak ada. Maka akan dijawab request timeout. Nggak ada tuh ke sana gitu. Kalau IP-nya salah. Jadi seperti itu prosesnya. Itu untuk jawaban nomor 2. Kalau nggak ada maka dia akan. Kalau yang ini mah di teori lah udah hampir sama sebetulnya jawabannya dengan yang kedua. Kalau yang nomor 4 tadi apa namanya yang sudah saya praktekkan di router yang pertama yang ini nih. Banyak seperti itu. Nah, untuk pertemuan besok, saya ulangi lagi, untuk pertemuan besok kita akan bahas tentang apa namanya static routing. Jadi saya minta teman-teman mengerti dulu yang materi yang sekarang supaya teman-teman nggak susah gitu. Teman-teman nggak susah. Oke, supaya teman-teman nggak susah. Oke. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan dulu nggak kira-kira? Kalau enggak saya yang nanya nih. Siapa aja sih ini yang ikut ya? Ya? Ada yang mau tanya? Kalau ada yang mau tanya silakan tanyakan saja langsung. Kalau enggak saya yang nanya. Oke. Pak, Apa? tanya. Siapa nih yang nanya? Enggak nanya sih, cuma mau ngasih tahu. Tadi kan katanya mau ngejelasin tentang transport SSH. Oh iya, lupa ya. Oke. Iya. Thank you. Nah, sekarang saya akses lewat SSH. Mana ya di sini teh ya? Saya lupa nih. Ah, ini nih. Thank you ya udah ngingetin. Thank you. Nih. Saya dari PC 0 saya mau nge-remote. SSH itu fungsinya buat apa? Secara apa namanya? Secara fungsinya untuk remote sebetulnya remote-nya di apa namanya di awal kalau nggak salah sudah saya jelaskan kalau nggak salah waktu basic yang di switch. Cara mengakses router Cisco, switch Cisco itu ada beberapa. Kalau secara fisik langsung itu kita bisa menggunakan kabel konsol seperti yang sudah saya lakukan di sini. Cara yang kedua, ketika kita tidak di tempat, kita nggak mungkin pakai kabel konsol. Contohnya, yang paling simpel, contohnya ketika saya akan melakukan konfigurasi router yang ada di sekolah. Ketika saya di rumah, bagaimana saya melakukan konfigurasinya? Nah, makanya itu dibutuhkan yang namanya
SSH. Tapi saya nggak tahu nih jalan nggak nih ya. Kita coba aja lah ya. 192.168 berarti teh 20.20 ya. Jalan nggak ya connect? Kalau nggak salah sih. Ya. Ntar. Saya nambahin user dulu deh. Muncul? Nggak muncul ya? Sorry. Nggak muncul ya? Iya, belum bisa screen, lupa. Sorry. Saya harus buat, kayaknya saya buat root. Saya belum bisa screen ya? Nah, saya tadi mau aktifkan mana sih? Nah, ini saya screen dulu. Nah, udah muncul kan sekarang ya? Udah, Pak. Nah, oke. Configure mana sih? Configure terminal. Saya mana sih? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Configure terminal. Saya konfigurasi telnet dulu deh. Transport. Login. VTY. Login. Apa ya? Apa sih? Saya lupa tuh. Aduh ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim, lain VTY ya Allah. Lain VTY 04. Saya masukin passwordnya apa tadi teh? Passwordnya JMD. Saya setting lagi dulu ya. Saya password JMD. Transport. Saya pakai telnet aja lah, jangan SSH. Input telnet. Nah ini. Nah coba ya. Saya sekarang dari ini sini. Saya masukin IP address-nya. Ini fungsinya hampir sama sih sebetulnya. Kalau di sini nggak terlalu terlihat, tapi kalau misalnya di fisik itu sangat terlihat. Fungsinya sangat banyak dipakai. 20.20 ya. Connect coba misalnya. Nah gini. Connect JMD. Nah gini. Ini amat sangat berguna ketika kalian bekerjanya bukan onsite. Ini kalau tadi saya udah jelaskan, ketika saya tidak di tempat, kalau ada permasalahan kita nggak perlu harus datang ke tempat. Contohnya paling dari saya contohkan, ketika saya di rumah, router di sekolah atau server yang ada di sekolah itu ada masalah. Nah, saya tidak perlu harus dari sini berangkat ke sekolah, nggak usah. Cukup saya melakukan remote dari rumah saja. Salah satunya kita bisa menggunakan yang namanya telnet atau tadi SSH. Tadi sebetulnya kenapa saya nggak pakai SSH? Untuk konfigurasi SSH agak panjang sebetulnya. Tadi saya harus menambahkan router lagi. Jadi saya memilih yang simpel saja lah pakai telnet. Kalau telnet tidak terlalu susah. Tapi secara prinsip kerjanya sama dua-duanya. Dia remote. Cuman
lebih recommended pakai SSH. Kenapa? SSH itu istilahnya di jaringan dia di encryption. Di encryption itu apa ya? Kita nggak kelihatan lah, kita lagi ngapain di jaringan kita nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya kalau pakai telnet itu kita kelihatan banget, kita lagi ngetik, saya remote ke sini ke IP address 20.20 nih. Saya lagi ngapain tuh kelihatan semua di jaringan kalau pakai pakai telnet tuh. Atau istilahnya kalau yang kalau dulu ya dulu ada game yang namanya Point Blank kalau nggak salah. Tapi sekarang masih ada, saya yakin. Itu dulu banget ketika dia nggak pakai encryption, kita main di warnet tuh bisa kelihatan username password orang lain. Username password orang lain bisa kelihatan kalau kita pakai yang namanya aplikasi Wireshark kalau nggak salah dulu itu. Kita bisa kelihatan. Itu yang namanya tidak dienkripsi, tapi sekarang udah dienkripsi semuanya. Tuh. Atau contohnya kalau di web browser lah, di web browser. Web browser sekarang itu paling bukan paling ya. Contohnya Google ini. Contohnya ini. Ini kan HTTPS nih ya. Ini HTTPS. HTTPS itu ya dienkripsi di jaringannya. Tapi kalau HTTP ini tidak dienkripsi. HTTP seperti ini nggak dienkripsi. Kita bisa kelihatan. Itu sebetulnya bedanya telnet dengan SSH. Cuman yang paling simpel untuk sekarang saya pakai telnet saja dulu supaya kalian tahu. Sama kok, ini sama. Saya bisa tuh. Saya bisa konfigurasi, cuman jarak jauh. Atau yang paling real deh, yang paling real nih. Ini real yang sering saya lakukan. Saya akan melakukan remote ke server yang ada di sekolah. Nah ini, ketika saya remote server yang ada di sekolah, saya nggak perlu harus selalu datang ke sekolah. Nggak harus saya selalu datang ke sekolah. Saya bisa mantau aktivitasnya. Nah ini, saya bisa mantau aktivitasnya. Saya nggak perlu ke sekolah. Ini salah satu contoh fungsi dari SSH. Jadi ketika ada permasalahan di server gitu kan, kita nggak harus langsung ke onsite gitu. Kalau misalnya kita bisa via remote saja. Itu contoh dari SSH yang amat sangat berguna gitu, SSH remote. Thank you tadi udah ngingetin saya karena saya banyak lupanya. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Kira-kira sedikit mungkin sedikit menambah ilmu kalian lah gitu. Kalau enggak, saya yang nanya gantian gitu. Saya mau nanyain tugasnya saja. Saya mau nanya satu-satu nih, tugasnya udah ada belum gitu ya. Nanti saya tanya satu-satu di sini yang ada di sini. Ntar nih, saya share screen juga nih. Nur Hayati, ada Nur Hayati, bisa dengar suara saya Nur Hayati? Ada Nur Hayati, ada nggak? Nur Hayati, ada nggak? Nah, saya panggil satu-satu deh. Nur Hayati ada nggak di sini? Di orang-orang ini nih. Oh enggak, Nur Hayati udah ngumpulin tugas. Kayaknya belum saya nilai. Terus Marcelo. Ini di sini ngumpulin tugas semua ada. Siti Wardah juga.
Di warna udah. Yes. Oh, udah semua. Nah, Yani, ada Yani, Yani bisa dengar suara saya Yani? Yani Okta, lu mungkin ada yang bisa bantu manggil Yani Okta? Yani Oktaviani tugasnya belum ngumpul ini, tolong sesegera mungkin gitu ya, karena sebentar lagi UTS, kalau nggak salah UTS sebentar lagi. Terus saya teh kedepannya pasti banyak kerjaan nyiapin untuk US, jadi tolong sama-sama saling bantulah gitu, takutnya kedepannya kurang di ini sama saya. Freddy kayaknya udah. Eva udah juga ya kayaknya. Maharani Rahma. Nah ini Maharani Rahma Naila, ada nggak Maharani Rahma Naila nih? Di joinnya ada nih. Bentar. Eh di joinnya ada tapi nggak ada suara nih. Itu tolong dikumpulin tugasnya. Wazdinesta kalau nggak salah udah, karena Wijaya udah belum ya? Perasaan pernah lihat. Nah ini karena Wijaya juga belum nih, belum ngumpulin. Dila mah kalau nggak salah udah ada. Alvia udah ya. Devina Pitasari kalau nggak salah udah. Nah Ilham Sodik belum, Ilham Sodik TKJ 2 tolong dikerjakanlah sesegera mungkin lah teman-teman, bagi yang belum, karena banyak banget yang belum. Zidan Bahari juga belum, Ahmad Agustin kalau nggak salah udah, Anastasia juga kalau nggak salah udah, Devina udah. Jadi sebagian besar yang ikut di sini udah, hanya sebagian kecil saja yang belum. Nah bagi yang belum silakan, mau tanyain dulu apa yang nggak ngerti. Saya selalu bilang silakan kalian tanyain di grup saja gitu, diskusikan di grup. Itu sebetulnya saya tuh membuka peluang diskusi di grup gitu. Kalau misalnya banyak diskusi di grup nggak apa-apa, mau sampai jam 12 malam kek, mau sampai jam 2 jam 3, insya Allah kalau misalnya saya masih bangun akan saya layani kalau ada diskusi di grup. Tuh ada juga ada beberapa yang nanya di Japri, kalau bisa di grup saja gitu, diskusinya. Kita serius tapi santai sambil ngopi. Kalau kalian mau ngopi nggak apa-apa, yang penting jangan yang lain-lain aja gitu. Jangan goyang-goyang kayak di TikTok, jangan. Oke, ada pertanyaan lagi nggak kira-kira teman-teman? Nggak ada lah ya, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya ulangi lagi. Insya Allah minggu depan materinya kita masuk ke static routing, insya Allah. Saya juga minta bantuan ke teman-teman. Kalau ini nih, ntar ya. Orang-orang ini minta bantu di kontak nih. Orang-orang ini di TKJ dulu ya, TKJ 1. Orang-orang ini saya minta di kontak nih. Di TKJ 1 orang-orang ini minta di kontak. Kalau rumahnya deket ya bisa dipanggil sama teman-teman. Nah, ini nih. Nah, ini bisa terlihat ya, teman-teman. Ini nih Ilvana, ada yang dekat Ilvana nggak rumahnya? Jauh, Pak. Di mana sih rumahnya Ilvana? TKJ 1 ada, TKJ 1 nggak apa-apa, aktifin semua aja. Sekarang sesi tanya jawab ini. Yang penting kalau ada suara yang apa namanya? Backsound itu dimatiin. Ilvana rumahnya di mana ya? Nggak tahu. Gih. KM ada KM di sini KM? Nggak ada ya? Ilvana nih jarang banget kalau saya lihat
terakhir mengakses mata pelajaran saya itu 125 hari yang lalu. Dia terakhir akses, iya bener, dia terakhir akses 125 hari yang lalu. Terus yang lainnya nih Supriya juga jarang banget ngerjain tugas. Emang semua mata pelajaran kayak gitu ya? Waktu dulu masuknya kayak gitu nggak Supriya tuh sama Ilvana? Tolonglah, ini Ilvana parah banget soalnya. Terus sekarang TKJ 2, wah parah, banyak banget yang parah ini. TKJ 2 ada TKJ 2 perwakilan di sini, teman-teman. Yang masih bangun TKJ 2? Ada Pak. Ada Pak. Nah, nggak apa-apa, diaktifin gitu nggak apa-apa. Ada yang kenal Dia Kurniasi atau yang dekat rumahnya atau tahu rumahnya di mana itu? Daerah Tanjung Pura bukan? Tanjung Pura Benteng bukan ya? Atau Tanjung Pura yang belakang sekolah? Atau emang dia nggak punya kuota mungkin, tahu apalah ya. Nanti tolong kalau misalnya ada yang bisa ngontak dia Siska gitu ada tuh, udah bisa terlihat teman sama teman-teman kan ya? Ya Pak. Dia, Siska, Nenda, Elva, Lydia gitu kan ya, terus sama Novita itu tolong dibantu. Nah, sebetulnya TKJ 2 perasaan banyak banget. Novita gitu ya. Kalau nggak salah rentetan yang di atas ini nih, kalau yang Salama yang jarang ngumpulin mah. Terus kemarin juga sebenarnya TKJ 2 udah saya komunikasikan, dua orang ini nih, dia sama Siska itu ke wali kelasnya sudah saya komunikasikan. Jadi teman-teman tolong yang nama-nama di sini nih dibantu dikomunikasikan kalau emang ada masalah terkait koneksi internet kah gitu kan ya. Ya bisa dicarikan solusinya bareng-bareng gitu. Apakah belajarnya ke sekolah setiap hari atau seperti apa? Biar kita carikan solusi bareng-bareng, karena kasihan juga kalau misalnya enggak belajar sama sekali gitu. Oke, sekarang lanjut TKJ 3. TKJ 3 itu biasanya ada berapa ya? Ada sedikit, nggak terlalu ini sih. IPEL biasanya kalau TKJ 3 mah. Tahu kan? IPEL ada di situ. Nah, TKJ 3 ini lumayan banyak juga. TKJ 3 ada di sini perwakilan teman-teman. 1, 2, 3 ekor ya? 3 ekor ya? Ya, oke. Teman-teman yang TKJ 2 ini ada Risma Cynthia. Ada yang tahu nggak rumahnya di mana? Risma atau memang nggak punya kuota atau apa? Risma? Lagi PKL Pak. Oh, PKL ya? Iya Pak. Ya, tolong nanti kasih tahu ke Risma juga kalau misalnya tugas, saya nggak terlalu memaksakan harus tepat waktu, enggak. Nanti tolong dikasih tahu aja. Saya tidak memaksakan harus tepat waktu. Yang penting ada ngumpulin tugas aja gitu. Kalau Risma PKL ya nggak apa-apa. IPEL, aduh, bingung saya ngomongnya. IPEL HP-nya Mas, ada nggak sih sekarang IPEL? Ada Pak, dia sering buat Sering kan ya, sering update ya kalau nggak salah ya. Tolonglah dibantulah teman-temannya yang dekat, ditegur gitu, dibantu ditegur. Terus Maulana kurang tahu ya. Maulana, Rizky, sama Fitri ya. Fitria, Nita 12 hari yang lalu berarti tugas pasti nggak bakal dia kerjain. Sama Ahmad Samsuri. Banyak juga TKJ 3
tolong ya kita kerjasama lah bareng-bareng lah gitu. Karena PJJ ini nggak akan sukses kalau kita semuanya nggak kerjasama bareng-bareng gitu. Karena jujur saja, secara pribadi saya mending tetap muka daripada PJJ. PJJ itu capek. Saya pengen PJJ jujur saja daripada tetap muka. Oh, udah mah capek, udah gitu kita harus standby kuota kan ya. Ke kalian juga saya kasihan. Oke, paling itu yang tadi saya sebutkan. Saya minta tolonglah tugas yang belum tolong dikerjakan, terus bagi yang sudah mengerjakan tolong diingatkan ke teman-teman yang belum. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Saya yakin nggak ada, udah lama banget kita Vicon hampir 2 jam. Saya nunggu. Bagi yang sudah bergabung terima kasih ya. Jangan bosen-bosen, jangan bosen-bosen. Kalian untuk untuk selalu semangat, jangan bosan kalian untuk selalu mengingatkan teman-teman kalian. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau perkataan saya yang kurang berkenan. Bagusnya itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada salah dari apa yang saya sampaikan dari perkataan saya, itu hanyalah kebodohan saya saja. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.